Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan harian hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ada kalimat yang mengatakan bahwa menunggu atau menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi ketika seseorang yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang, pastilah kita akan sangat kecewa. Begitupun ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan jawaban dari doa kita, dan ada kalanya Tuhan jawab dengan segera, namun seringkali justru Tuhan izinkan kita menjalani proses penantian yang cukup panjang, dan kita tidak tahu kapan doa itu akan terjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, renungan pagi ini mengajak kita untuk belajar dari iman Daud yang setia menanti-nantikan Tuhan. Dalam kesedihannya yang sangat mendalam, justru Daud mengatakan bahwa dia akan terus-menerus berharap kepada Tuhan, bahkan melebihi dari pengharapan pengawal yang mengharapkan pagi datang di ayat 6. Daud mengibaratkan penantiannya melebihi daripada pengawal, sebab pengawal yang berjaga-jaga di sepanjang malam agar musuh tidak menyerang tentu berharap agar pagi segera datang, sehingga mereka boleh bergantian menjaga, dan itu menjadi jaminan bahwa dia selamat dari ancaman musuh yang bisa datang kapan saja. Inilah gambaran penantian Daud. Sebab menanti-nantikan Tuhan bukan hanya soal doa kita dijawab atau tidak, namun sering kali justru di saat kita sedang menanti dengan penantian yang panjang, justru Tuhan sering bekerja di sana. Dia hadir melatih dan mengajarkan kita disiplin iman, sekaligus membuat kita bertekun di dalam iman. Dan hanya orang-orang yang menanti dengan teguh hati dapat melampauinya dengan kesetiaan dan iman yang kokoh. Misalnya Abraham menanti bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka mendapatkan Ishak, anak yang dijanjikan itu. Janji yang digenapi melalui Sarah istrinya, justru ketika waktu manusia sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah usia yang berlanjut. Namun justru waktu Tuhan yang mengatur semua kejadian itu, justru waktu Tuhan menjadi satu kesaksian mujizat bahwa waktu Tuhan yang dinanti-nantikan akan dikaruniakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan segala penantian yang sedang kita pergumulkan masing-masing. Mungkin menanti keturunan, menanti jodoh, menanti pekerjaan yang lebih layak, atau menanti untuk mendapatkan pemulihan dari penyakit yang sedang kita derita, atau menanti agar corona ini agar segera berakhir, dan penantian-penantian panjang lainnya. Benar kalau penantian itu tidak mudah, apalagi kalau yang kita doakan itu rasa-rasanya sangat jauh dan sangat belum dikabulkan, sangat tidak memungkinkan, dan masih sepertinya belum benar-benar ada tanda-tanda doa kita sedang dijawab. Bapak, Ibu, saudara, apapun itu penantian kita, biarlah melalui penantian yang panjang ini kita izinkan Tuhan bekerja melatih kesabaran kita,
bekerja melatih ketekunan kita untuk tetap dan terus-menerus memohon. Tuhan terus bekerja untuk melatih iman kita sehingga menghasilkan kesabaran, pengharapan, dan iman. Sehingga ketika penantian ini akan berakhir, maka kita akan terheran-heran sebab waktu itu adalah waktu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Selamat menantikan semua pergumulan yang sedang kita rasakan bersama-sama dengan kesabaran iman yang dari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan saja yang kita nanti-nantikan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh dan kokoh seperti hamba-Mu Daud yang menanti-nantikan Tuhan siang dan malam dan hanya mengharapkan firman-Nya. Dan kami boleh percaya penantian itu menumbuhkan iman, kesabaran, ketekunan. Dan ketika penantian itu berakhir, itu adalah waktu yang indah dari Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita Amang Inang. Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.